Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Wulandari, NIM 2023 TI 020, kelas TI 6C, matkul e-bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang infrastruktur e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis merupakan fondasi kesuksesan bisnis digital Anda. Di sini saya akan membacakan ringkasan dari presentasi yang akan saya sampaikan, yaitu menjelaskan tentang komponen, teknologi, pertimbangan pemilihan, strategi implementasi, dan contoh nyata untuk membangun infrastruktur e-bisnis yang handal, aman, dan hemat biaya. Pertama yaitu mengapa infrastruktur e-bisnis sangat penting. Alasannya karena di era digital ini, infrastruktur adalah tulang punggung operasi online. Konektivitas, platform, dan keamanan menentukan kemampuan bisnis untuk melayani pelanggan, memproses transaksi, dan mengoptimalkan operasi secara real time. Mengapa infrastruktur e-bisnis sangat penting? Karena di era digital, infrastruktur adalah tulang punggung operasi online. Konektivitas, platform, dan keamanan menentukan kemampuan bisnis untuk melayani pelanggan, memproses transaksi, dan mengoptimalkan operasi secara real time. Di sini ada 3, yaitu keandalan, meminimalkan downtime, dan menjaga ketersediaan layanan 24/7. Yang kedua, skalabilitas, menangani lonjakan traffic tanpa gangguan pengalaman pengguna. Ketiga, yaitu keamanan, melindungi data pelanggan dan reputasi merek dari ancaman siber. Komponen utama infrastruktur e-bisnis ada 4. Yang pertama, konektivitas internet. Merupakan jaringan stabil dan latensi rendah sebagai dasar pengalaman transaksi real time. Yang kedua, cloud computing. Merupakan skalabilitas on-premise, penyimpanan, terdistribusi, dan mengambil biaya by as you go. Yang ketiga, big data dan analysis. Pemrosesan volume besar untuk wawasan pelanggan, personalisasi, dan optimasi bisnis. Yang keempat yaitu perangkat keras dan lunak seperti server, DBMS, aplikasi e-commerce, CRM, dan ERP sebagai komponen operasional inti. Teknologi pendukung e-bisnis di platform dan layanan di cloud provide, yaitu dari AWS, Google Cloud, Azure Infrastructure, dan Managed Service. Yang kedua, container dan orchestration, Docker, Kubernetes untuk observability dan DevOps. Yang ketiga yaitu CDN dan computing, yaitu mempercepat distribusi konten dan mitigasi latency. Big data tools yaitu Hadoop, Spark, dan Pipelin data untuk pemrosesan batch dan streaming. Selanjutnya yaitu perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan. Perangkat yaitu perangkat keras seperti server fisik atau hybrid, router, switch, firewall, perangkat penyimpanan terpusat, SAN atau NAS. Yang kedua perangkat lunak terdiri dari OS, DBMS, SQL dan non-SQL, platform e-commerce, middleware, gateway. Ketiga, keamanan dan kepatuhan itu terdiri WAF, IDS atau IPS, enkripsi, manajemen kunci, dan kepatuhan PCI DSS atau GDPR bila relevan. Selanjutnya itu aplikasi perusahaan yang umum. Di sini ada ERP, SAP, SCM, CRM, dan DSS. ERP atau Enter Resource Planning adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan tersangkut.
SAP atau System Application and Production in Data Process merupakan suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu SCM, Supply Chain Management, yaitu sistem koordinasi yang mengelola aliran barang, informasi, dan keuangan secara terintegrasi. Yang keempat yaitu CRM atau Customer Relationship Management, adalah strategi dan sistem bisnis yang mengintegrasikan manusia, proses, dan teknologi maupun mengelola interaksi dengan pelanggan saat ini maupun calon pelanggan. Yang terakhir atau kelima yaitu DSS atau Decision Support System, adalah sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk membantu manajer dan mengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur. Selanjutnya yaitu pertimbangan dalam memilih manufaktur. Di sini ada fleksibilitas, maksudnya mudah skala naik atau turun sesuai permintaan. Yang kedua, efisiensi biaya, bandingan TCO, on-prime space cloud. Yang ketiga, outsource space internal, pertimbangkan kontrol biaya dan kapabilitas internal. Yang keempat yaitu kata inti, fokuskan sumber daya pada kompetensi inti bisnis. Selanjutnya, strategi penerapan infrastruktur untuk kinerja optimal. Ada 4 macam, yaitu desain berbasis layanan seperti microservice, API first, dan arsitektur yang memudahkan integrasi serta pengembangan cepat. Yang kedua, otomatisasi dan DevOps, yaitu CI atau CD, infrastruktur sebagai kode dan monitoring untuk literasi cepat dan reliabilitas. Ketiga yaitu keamanan dan kepatuhan, ada inskripsi, audit, dan kebijakan akses terpusat untuk melindungi data pelanggan. Yang keempat yaitu biaya dan optimasi, yaitu use reserved instance dan auto scaling and right sizing untuk penekanan biaya operasional. Contoh studi kasus yaitu sukses e-bisnis dengan infrastruktur kuat, yaitu contohnya marketplace besar. Skalabilitas cloud memungkinkan penanganan lonjakan promosi. JDN mempercepat akses, sistem membayar, integrasi, menjaga transaksi aman. Pelajaran utamanya kita bisa ambil 3, yaitu yang pertama, arsitektur terdistribusi meminimalkan single point of failure. Yang kedua, analitik real time meningkatkan personalisasi dan retensi pelanggan. Yang ketiga yaitu investasi keamanan, mengurangi risiko reputasi dan finansial. Kesimpulan dan langkah selanjutnya yaitu investasi pada infrastruktur adalah investasi jangka panjang untuk daya saing digital. Fokus pada desain scalable, keamanan, efisiensi biaya, dan kapabilitas data akan mendorong pertumbuhan serta pengalaman pelanggan yang unggul. Rekomendasinya itu ada 3, yaitu audit infrastruktur saat ini dan identifikasi bottleneck. Yang kedua, prioritaskan migrasi ke cloud hybrid bila perlu. Yang ketiga, membangun rencana keamanan dan konstituitas bisnis. Next step yang bisa dilakukan yaitu lakukan proof of concept untuk layanan kritikal. Yang kedua, mengimplementasikan monitoring dan alerting end-to-end. Yang terakhir yaitu rencanakan pelatihan tim untuk operasi dan keamanan cloud. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.